Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Coach Cece. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang menarik nih tentang cuan dari nabung saham hanya dengan modal 1 juta per bulan. Emangnya bisa? Nah, kita cek di video ini sekarang ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah bisa konsisten nabung nih, menyisihkan setiap bulannya, kita bisa mulai nih untuk nabung saham nih. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita buka dulu akun saham kita ya di Sekuritas. Bisa pelajari lebih lanjut, lalu belajar tentang saham itu kayak gimana, tentukan tujuan dan waktunya, kita pilih sahamnya, beli sahamnya, dan nabung secara konsisten. Nah, berikutnya investasi. Ini jangan lupa bahwa investasi itu adalah uang yang bekerja untuk kita secara pasif, jadi bukan kita lagi yang bekerja untuk dapat uang ya. Nah, kita pengen investasi kita ini santai dan praktis, jadi kita hanya konsisten aja beli setiap bulan atau setiap waktu kapan ditentukan, hanya pantau sesekali, biarkan mereka bertumbuh. Jadi kalau beli 1 bulan sekali itu hanya butuh 30 menit doang loh sebulan. Nah, jadi kita bisa fokus untuk mengerjakan hal yang lain. Kalau yang sibuk kerja ini cocok banget nih nabung saham seperti ini. Modalnya juga minimalis, dalam kasus ini 1 juta per bulan, bisa juga jadi 500.000 atau 200.000 terserah ya. Nah, jual ketika sudah sampai pada tujuan yang kita ingin capai. Nah, di sini Kok Cece contohkan kasusnya adalah mau mencapai dalam 3 tahun dengan tujuan mau buka bisnis atau memperbesar bisnis. Jadi kita nabung saham dari hasil menyisihkan gaji atau hasil usaha sampingan setiap bulan. Nah, teknik yang dipakai di sini adalah dollar cost averaging atau beli mencicil secara berkala. Seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu, ada dua cara ya, DCA atau lump sum yang beli sekaligus. Nah, kita pakainya yang dollar cost averaging karena dananya terbatas. Oke, kita hitung-hitungan kasar nih sekarang. Kalau kita nabung 1 juta per bulan, bukan di saham ya, hanya nabung biasa. 1 juta per bulan dikali 12, artinya 1 tahun kita punya 12 juta ya. Kalau dikali 3 tahun, berarti kita punya 36 juta. Nah, ini akan menjadi patokannya. Nah, sekarang pertanyaannya, return berapa sih yang bisa kita dapat dari beberapa pilihan instrumen keuangan kalau kita nabung 1 juta per bulan? Pertama, ada tabungan berjangka. Ini bukan deposito ya, tapi biasanya nabung di bank gitu, tapi ada bunganya walaupun kecil. Jadi misalnya bunganya adalah 3% per tahun. Jadi kalau kita rutin nabung tiap bulan 1 juta selama 1 tahun, kita akan punya uang 12.100.000. Artinya tumbuh 100 ribuan ya. Lalu di tahun kedua akan jadi 24.700.000, tahun ketiga jadi 37.600.000. Artinya uang kita tumbuh 1.600.000 dalam 3 tahun. Sedangkan kalau reksadana pasar uang dengan bunga 6% per tahun, tahun pertama kita untung 300.000, tahun kedua kita untung 1.400.000, dan tahun ketiga kita untung 3.300.000. Sedangkan di saham nih, nah 10% adalah sifat yang tidak pasti. Ini hanya target aja, karena saham bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah ya. Kalau kita nabung saham di saham yang berpotensi tumbuh 10% per tahun, maka tahun pertama kita untung 500 ribuan, tahun kedua kita untung sudah 2.400.000, dan tahun ketiga 5.700.000. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang berkata kok kecil ya dibandingkan kita kerja. Ya betul, kecil karena kita sistemnya adalah passive income. Tentunya semakin besar dananya akan semakin tinggi juga passive income-nya. Ini 1 juta loh. Kalau 10 juta per bulan artinya dapat 57 juta dalam 3 tahun. Kalau uangnya 100 juta per bulan akan dapat 500 juta dalam 3 tahun. Dengan perbandingan 3 hal ini, 10 tahun tadi adalah target, jadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung kondisi ekonomi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sahamnya apa nih yang kita beli? Berapa saham yang harus kita beli dan belinya kapan? Kita jawab dari paling bawah ya, tentang belinya kapan. Ada dua cara. Pertama adalah beli rutin setiap tanggal tertentu, misalnya tanggal 1, jadi nggak pusing harga nih. Nah, pemula cocok banget untuk yang seperti ini. Jadi nggak perlu ilmu banyak-banyak, nggak perlu effort yang banyak, cukup beli aja tertib tiap tanggal 1. Atau bisa juga beli ketika harganya turun atau koreksi, tapi butuh kesabaran nih, pengalaman dan psikologi yang baik. Karena bisa aja kita hari ini beli karena turun kan, besok lebih turun lagi, akhirnya kita menyesal. Nah, kalau Coach Cece sarankan, pilihlah beli rutin setiap tanggal tertentu, karena Coach Cece juga seperti itu. Nah, sekarang beli berapa saham ya? Sarannya cukup 2 saham aja. Untuk membatasi resiko, pilih yang terbaik aja di sektornya nih, dan harga yang sesuai dengan budget. Idealnya sebenarnya uang kita yang mengikuti harga saham. Misalnya kita tahu nih BCA itu bagus ya, cuma kan harganya 3,5 juta. Kita nggak mungkin ngikuti dengan budget 1 juta. Artinya kita harus mengalah, pilih saham yang kedua terbaik setelah BCA, misalnya seperti itu.
Nah, sekarang apa sahamnya? Kita pilih di dua sektor yang berbeda ya. Yang defensif. Defensif itu artinya ketika ada krisis sekalipun dia tetap tertekan mungkin, tapi bisa kembali lagi dengan cepat. Itu apa aja? Adalah banking dan consumer. Nah, teman-teman mungkin harus paham ini ya. Kalau jangka panjang, fokus pada dua sektor ini. Nah, mudah-mudahan saham kita akan bertumbuh terus tiap tahun seperti ini ya. Nah, pertama kita bahas sektor banking dulu. Ini per 1 Maret per video ini dibuat. Kita punya 4 kandidat besar, ada BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Walaupun ada nih yang lain-lain ya, tapi tidak KCC pilih dulu karena 4 ini saat ini posisinya lebih unggul dan lebih besar. Nah, untuk harga sendiri BCA saat ini kan 33.000 tanggal 1 ya. Lalu BRI 4.700, BNI 6.000 dan Bank Mandiri 6.000. Nah, dari budgetnya sendiri kalau 1 juta per bulan artinya kalau kita bagi 2 kan 500.000 budgetnya. Jelas BCA nggak masuk ya karena 3 juta. BNI dan Bank Mandiri juga nggak masuk karena sudah lebih dari budget. Nah, yang masuk adalah BRI, makanya ini kita pilih ya. Nah, BRI grafiknya juga bagus ya, terus meningkat walaupun ini ada turun tapi karena COVID. Tapi selalu kembali lagi, sudah 2 kali teruji nih. Nah, untuk revenue-nya juga bagus, selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Lalu IPS-nya juga terus meningkat. Nah, ini juga menarik nih. PBV-nya hanya 3 kali dengan dividen yang lumayan 4% ya, padahal bank sebesar BRI. Jadi ini cocok banget buat kita tabung. Nah, terus bertumbuh, ini yang penting. Nah, sekarang yang kedua tentang consumer. Kita punya kandidat ada Unilever, Mayora, ICBP, dan satu lagi ini sebenarnya bukan consumer banget, ada sektor farmasinya, tapi juga sering dijadikan produk-produk konsumsi. Itu ada Sido. Ada kandidat yang lain, cuma ini menurutku lebih kecil dan secara tren tidak lebih baik daripada 4 yang di atas ini ya. Nah, kita lihat harganya. Unilever 7.000, Mayora 2.700, ICBP 8.500 dan Sido 800. Nah, tentunya dengan budget sisa yang 500 ribuan, Unilever jelas nggak masuk, ICBP juga ya. Nah, untuk dua ini kalian bisa pilih nih, boleh Mayora, boleh Sido. Kalau KCC sih pilihnya Sido. Sido grafiknya juga sangat baik, bahkan lebih baik dari BRI tadi loh. Dia hanya masuk tajam gini langsung balik lagi, cepet banget ya. Nah, terus annualnya kita lihat income statementnya juga meningkat terus, luar biasa, ini bagus banget. IPS-nya juga meningkat terus, ROE-nya bagus ya. Nah, ini memang harganya udah mahal, tapi dengan cara investasi dollar cost averaging artinya nanti seandainya dia koreksi kita tetap punya kesempatan untuk beli, karena ini sistemnya adalah growth investing. Kita beli mahal untuk jual lebih mahal lagi, jadi masih masuk lah. Nah, dengan kita punya dua saham BRI dan Sido, kita punya porsi 50-50 ya, tapi ini bisa berubah nih tergantung kondisi nanti. Pilihan ini bebas ya, sesuaikan dengan keyakinan kalian masing-masing, tidak harus ikut, mau pakai saham yang lain juga boleh. Nah, disclaimer on ya. Kita punya dua saham, BRI 1 lot dengan budget 400-500 ribu, lalu Sido bisa dapat 6 lot nih dengan budget 460 ribuan, tapi prakteknya nanti kita cek ya. Nah, ini adalah hasil nabung saham yang sudah KCC lakukan selama 2 tahun terakhir sejak 2019. Jadi sejak Januari, waktu itu BRI harganya 3.600 nih. Nah, Sido 427. Ini harga sudah stock split ya, jadi sudah disesuaikan. Cara bacanya gini teman-teman. KCC beli BRI di Januari, harganya 3.600, beli 2 lot, budget yang dipakai 732.000. Lalu Sido beli 6 lot, budgetnya pakai 256.000. Jadi total yang dipakai 988.000, sisa cashnya 11.000. Terus jalan sampai ke bulan-bulan berikutnya, sampai terakhir Februari kemarin harganya udah 4.700 BBRI dan Sido di 785, dapat 7 lot. Nah, di sini waktu kemarin Covid beli BBRI lebih banyak karena harganya jadi murah ya, tinggal 2.000-an. Jadi belinya 2 lot. Nah, terus sekarang kalau kita perhatikan di sini hasilnya adalah kita punya average harga di 3.892 untuk BRI dan 607 untuk Sido. Lotnya ada 37 lot BRI dan 206 Sido. Nah, untuk modalnya kita udah keluarkan 13.760 untuk BRI dan 12.200 untuk Sido. Nah, harga sekarang BRI kan sudah 4.700, ini harga per tanggal 1 ya. Jadi uang kita yang tadinya 13 juta jadi 17 juta, keuntungannya adalah 3.600.000 atau 27%. Sedangkan Sido dari modal kita 12 juta sekarang sudah jadi 16 juta, artinya kita sudah punya keuntungan 4 juta atau 34%.
Nah, 25.900.000 ini adalah modal yang udah kita keluarkan. Untuk BRI 13 juta dan untuk Sido 12 juta. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan target kita di awal tadi. Targetnya adalah 5 juta atau 10% setiap tahun. Nah, yang kita dapat sekarang adalah dari modal 25.900 sekarang sudah menjadi 33.800, artinya kita punya profit 7.800 atau 30%, artinya lebih tinggi daripada targetnya ya, yang harusnya 5.700.000 dalam 3 tahun, ini kita dapat dalam 26 bulan. Nah, hasil di atas ini tidak memperhitungkan fee jual beli sekuritas dan juga tidak menghitung detail dividen yang didapat. BRI 3% per tahun, Sido 1,5% per tahun, artinya kita berpotensi dapat lebih tinggi lagi dari ini di tahun ketiga selesai. Nah, kesimpulan yang kita dapat, hasil ini ternyata melebihi target yang kita tentukan, padahal baru berjalan 26 bulan aja. Semoga sampai dengan tahun ketiga dan seterusnya hasilnya lebih memuaskan lagi. Hasil ini kita dapat dengan santai dan tenang, tidak peduli dengan perubahan harganya. Hasil bisa berbeda di waktu dan saham yang berbeda juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mulai, mungkin bisa berbeda, tapi mudah-mudahan hasilnya juga sama baik atau bahkan lebih baik lagi. Ingat, disclaimer on, baik sahamnya ataupun cara kerjanya. Nah, kuncinya adalah konsisten, nabung saham secara teratur di saham yang sama, percaya pada yang terbaik. Nah, kapan nih kalian mau mulai? Coach Cici sudah mulai. Nah, kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan bantu share dan subscribe agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama. Nah, kalau mau tahu lebih dalam lagi tentang video-video selanjutnya, silahkan follow media sosial Coach Cici, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.